persiapan lakit anane Mang Salim tok bagi yang pesan kalender sudah ready di sekretariat LDTKN Kabupaten Tugas. Ya, proses anak simpan lewat, anak simpan pasang tenda, tenda lagi dipasang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna natashaffa'u ilaika ya Rasulullah, ishfa' lana ya Rasulullah, ishfa' lana ya Rasulullah. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. ila hadrati qutbi rabbani wal arif as-samadani sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani al-Baghdadi qaddasallahu sirrahul aziz wa 'ada 'alaina min barakatihi wa syafaatihi wa karamatihi fid din wal akhirah. Akhidna bi'aunillah, akhidna bifadlillah, akhidna bi'idnillah. Nas'alukal ijazah wal karamah wasyafa'ah wal barakah wal aman wassihah wal afiyah wal istita'ah wal istiqamah wa husnal khatimah. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
ثم إلى حضرة مرشدنا الشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين رضي الله عنه قدس الله سره العزيز وعد علينا من بركته وشفاعته وكرامته في الدين والدنيا والآخرة. أغثنا بإذن الله، أغثنا بعون الله، أغثنا بفضل الله. نسألك الإجازة والكرامة والشفاعة والبركة والأمان والصحة والعافية والاستطاعة والاستقامة وحسن الخاتمة. له الفاتحة. Alhamdulillah, yang pertama saya muliakan dan saya hormati seluruh jajaran pengurus LDTKN Kabupaten Brebes Pondok Pesantren Suryalaya, dari mulai ketuanya, sekretarisnya, bendahara, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takdiman wa ikroman saya kepada beliau-beliau. Para ikhwan, para pengurus, koordinator kecamatan, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, hadanallahu wa iyyakum. Dan juga seluruh ikhwan dan akhwat yang hadir di tempat majelis yang mulia ini, semoga kita mendapatkan barokah, kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan karomah dari guru kita, Guru Agung Syekh Ahmad Syahibil Wafat Tajul Arifin. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan, hadanallahu wa iyyakum. Sebenarnya saya sendiri ini ikhwan yang sangat baru sekali. Padahal banyak ikhwan yang mungkin ritual suluknya sudah lebih dulu dan juga sudah lama dalam berkhidmah kepada Guru Agung di Suryalaya. Itu yang jelas banyak sekali. Sementara saya kan baru saja. Tapi karena ini memang aturan organisasi, panjenenganipun Bapak Al-Ustaz Ahmad Siddiq sebagai ketuanya telah memprogramkan malam ini saya Al-Fakir untuk bersama-sama ngaji lah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam kitab Kifayatul Atqiyah, ini kitabnya kecil, dan juga kitab Miftahus Sudur. Ini ada sebuah nadoman, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha mamuthila fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri summa haqiqatun durun ghala fasyari'atun ahdum bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Pun wonten mawon, padahal masih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita ketahui bersama bahwa yang namanya rukun dan yang namanya syarat itu biasanya sesuatu yang mengikat kepada suatu ibadah. Rukun dan syarat itu termasuk sesuatu yang mengikat dalam setiap ibadah. Syarat dan rukun mungkin sudah diketahui. Rukun itu apa?
Rukun itu sesuatu yang terkait dengan suatu ibadah yang masuk di dalam dzatiyahnya ibadah. Itu namanya rukun. Lah kalau syarat itu sesuatu yang terkait dengan suatu ibadah atau lainnya yang di luar daripada dzatiyahnya ibadah. Nah, itu syarat dan rukun. Rukunnya agama. Rukunnya agama itu ada berapa? 3 ya. Rukunnya agama ada 3. Islam, iman, ihsan. Nah, kemudian rukunnya wusul ilallah itu ada berapa? Di sini dijelaskan ada 3 atau lengkapnya ada 4. Syariat, thariqat, haqiqat, ma'rifat. Lah, ari rukune menungsa urip ana pira? Ya di luar konteks. Rukune menungsa urip apa? Pira? Kayaknya logika baik karo realita yang ada ya. Rukune menungsa urip lanang, wadon, anane lanang, anane wadon. Lamun lanang kabeh kan orang bisa urip, orang bisa berkelanjutan. Berarti anane lanang, anane wadon, anane sandang, anane pangan, anane papan, anane hukum negara, anane hukum agama, anane hukum adat. Itu satu kerangkaian dalam kehidupan manusia. Nah, tadi disebutkan rukunnya wusul ilallah itu syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Di sini dijelaskan li'annal haqiqata bila syariatin batilun wa syari'atu bila haqiqatin atilun. Dijelaskan dalam syarahnya kitab Ifayatul Adqiyah bahwasanya hakikat tanpa syariat itu batal. Hakikat tanpa syariat itu batal. Artinya orang bisa mukasyafah, bisa mengetahui hal-hal yang tersingkap, akan tetapi dia dari awalnya tidak melaksanakan syariat, maka hakikatnya, mukasyafahnya itu batal. Artinya bukan minallah, bisa jadi minas syaitan. Nah, begitu juga ketika hakikat tadi syariat, hakikat tanpa syariat. Sekarang kalau syariat tanpa hakikat, ini mulgho. Artinya mulgho itu apa? Tidak berguna. Contoh, syariat itu bagaikan perahu. Lah, perahu kalau tidak dijalankan, lah berjalannya perahu kan di laut. Ketika tidak berjalan berarti dia nganggur. Jadi ketika syariat tanpa hakikat, maka syariat berarti tidak berjalan. Di dalam kitab Miftahus Sudur, walidzalika yaqulun asy-syari'atu an ta'budahu wa tariqatu an taqsidahu wal haqiqatu an tashhadahu.
Syariat itu adalah penghambaan seorang hamba kepada Khalik, sedangkan thariqat adalah berjalan menuju kepada Allah, dan hakikat adalah menyaksikan adanya Allah. Pun itu globalan mawon. Pun. Nah, ketika mencapai syariat, syariat itu secara umum ada dua. Ada syariat ma'rifat. Ma'rifat itu ada dua. Ada ma'rifat am, ada ma'rifat khos. Ma'rifat am adalah ma'rifat yang dipelajari melalui ilmu tauhid. Kalau ma'rifat khos itu ma'rifat yang diperoleh dengan melalui ritual thariqah. Itu ma'rifat. Pun saiki singkatnya mawon nggih, menungsa niku terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani intinya ada 5, yaitu yang disebut dengan panca indera. Ketika manusia itu panca inderanya kurang berfungsi, maka akan terlepaslah syariatnya. Panca indera itu apa saja? Penglihatan, pendengaran, terus pembicaraan, pengucap, terus merasa, yang terakhir peraba. Ya. Ketika penglihatan, kemudian pendengar dan pengucapnya itu tidak berfungsi, maka lepaslah dari syariat. Itu jasmani. Nah, sekarang coba orang tidak melihat, kemudian tidak mendengar, kemudian tidak bisa berbicara atau bisu. Sekarang kalau kita ajarkan suatu ilmu, kira-kira bisa didengar oleh? Tidak. Nah, kalau kita misalnya disodori Quran, bisa membacanya boleh? Karena tidak boleh. Nah, kalau misalnya coba mengucapkan juga bisu, maka dia itu ketika lahir seperti itu, dia lepas daripada syariat. Sekarang yang rohani, ya, sekarang rohani. Rohani itu jarane wong Jawa sing sering mungkin apal ya. Kok capek sedulur papat pancer 5, sedulur papat 5 pancer. Sedulur papat itu disebut rohani. Yang disebut rohani itu sesuatu yang tidak bisa diindra, tidak bisa digambarkan, dan tidak bisa dibayangkan. Yang 4 itu apa? 1 hati, qalbun. 2 aklun. 3 ruhun. Nomor 4 nafsun. Jadi dengan adanya 4 rohani ini, maka jasmani bisa bergerak. Ruh, hati, akal, terus nafsu.
Nah, ati itu dari Imam Ghazali bersemayamnya di jantung. Tapi secara kedokteran orang mengatakan hati itu kan katanya daging ya, gumpal ya. Segumpal daging, jantung juga segumpal daging yang berdetak. Tapi menurut kedokteran yang namanya hati kayak sing biasa dipangan kan namanya hati. Itu secara ilmu medis kedokteran. Tapi menurut Imam Ghazali yang disebut hati itu sesuatu yang gaib, yang tidak bisa diindra. Kalau hati itu dikatakan adalah sebuah daging, hakikatnya sebuah daging otomatis ketika meninggal dunia dan jasad itu lebur, berarti hati ikut lebur. Kalau hati ikut lebur, apa yang ada di dalam hati iman juga lebur. Nah, lalu kemana nanti di akhirat? Berarti hati itu hakikatnya adalah ruhaniyah yang tidak bisa terindra, yang bersemayam di jantung. Ya itu hati. Nah, kemudian ruh itu termasuk juga ruhaniyah yang tidak bisa diindra dan tidak bisa dibayangkan, digambarkan, tidak ada gambarannya. Makanya ulir ruh min amri. Nah, dalam suatu keterangan ruh itu terbagi dua. Jadi ini khazanah pelengkapan daripada yang ada yang sudah kita ketahui dari khazanah Surya Daya. Kalau yang dari Surya Daya kan sudah paham semua ya tentang ruh dan sebagainya. Ini khazanah yang lain. Jadi ada ruh terbagi dua, ruh yaqadhah dan ruh mustaqirah. Ruh mustaqirah itu ruh yang ketika dihembuskan oleh malaikat ketika dalam rahim umur berapa? 4 bulan. Begitu dihembuskan dari embun, makanya embun-embune wong iku tidak ada balungnya karena maksudnya ruh. Kepala itu, ruh itu dimasukkan dari embun-embun. Mulanya zaman kuna, wong kuna ari demposi wong ya. Maksudnya sampai ruwe mau aja metu, dimpos sampai balik aneh. Lah itu arahnya mustaqirah, ruh mustaqirah, ruh yang selama menetap di jasad, maka jasad itu akan hidup. Yang kedua adalah ruh aiqadhah, mustaiqadhah, ruh yang bisa keluar masuk dalam jasadnya sing jarene dalam entus iku arane sukma. Jadi ada ruh, ada sukma, ada jasad. Jadi ruh yang bisa keluar masuk. Ketika kondisi manusia itu tak sadar, bahasanya tidur, maka ruh mustaiqadhah itu bisa keluar dan bisa masuk. Ketika keluar mungkin jalan-jalan ke sana kemari, itu berarti mimpi. Ketika begitu ngelilir jenggelek, ruh mustaiqadhah langsung makanya perjalanan yang paling tercepat adalah perjalanan di ruh mustaiqadhah. Nah, yang selanjutnya adalah nafsu. Nafsu itu dalam kitab Qatrul Huwais ya. Kalau nggak salah itu ada 6 makna nafsu. Yang 3 beraura sayyi'ah, yang 3 beraura hasanah. Nah, yang 3 beraura sayyi'ah itu sering dijog oleh setan. Jadi artinya setan orang goda pun manusia itu sudah tertanam kejelekan.
Makanya al-insan mahalul khotowan sudah tertanam kejelekan dengan adanya nafsu yang beraura jelek, apa manis sering dibisiki oleh setan. Mulanya jari bulan puasa kan setan dican orang goda, tapi nyatanya wong maksiat karena apa, ada nafsunya di situ, sudah ada nafsu yang beraura sayyi'ah, yaitu nafsu lawama amaroh apa ya. Kemudian nafsu yang beraura hasanah itu nafsu marodiyah, mutmainah, terus apa, rodiyah, itu nafsu beraura hasanah. Ini sering dibisiki oleh malaikat. Nah, kedua nafsu itu selalu perang. Nah, nanti yang bisa mensaring dan bisa mengklarifikasi menstandarkan itu nanti akal. Kalau akal bisa menstandarkan dan menyaring, nanti masuk ke hati. Padahal yang namanya hati itu pasti selalu baik. Hanya karena adanya kita nafsu di dalamnya, adanya pertimbangan akal dan sebagainya, maka hati itu sehingga tidak yang keluar itu tidak baik, yang asli hakikatnya hati. Itu nafsu. Nah, sekarang akal itu bersemayamnya di otak. Dari kedokteran medis itu di sini kan kemudian banyak syaraf-syaraf yang masuk ke seluruh tubuh. Nah, akal ini kemudian apa yang disebut dengan sekelilingnya itu ada al-fikro, ada al-hifdu, ada al-hayal, ada apa lagi, banyak. Al-hifdu termasuk kuatnya hafalan itu karena di otak, di akal. Kemudian berpikir al-fikru. Nah, kalau akal itu sebagai pelantaraan daripada masuknya ilmu. Ilmu masuk tetap harus melalui panca indera. Anane mata, anane cangkem, anane pendengaran. Tanpa anane panca indera, ilmu ora bakalan masuk. Nah, kita ke hati. Hati yang ada di jantung. Nah, di dalam jantung itu secara medis itu kan ada 4 ruang yang disebut dengan fuadi, kemudian kolbun, kemudian sanubari, kemudian nur robbani. Nah, kalau para nabi itu hatinya langsung masuk ke fuad dan nur robbani. Lain daripada kita itu kebanyakan disebut dengan kolbun. Kolbun itu artinya apa? Mensamensle. Kolbun artinya jadi kadang kesana, kadang kesini, makanya berbolak-balik. Makanya dari kanjeng Nabi kemarin iman percaya, besok nah, sekarang inti daripada pekerjaan hati itu apa? Padahal kita 2 hati ya. Kira-kira inti daripada pekerjaan hati itu apa? Yakin. Itu inti daripada pekerjaan hati. Mulanya Nabi itu dalam hatinya hanya yakin, orang namsyak, orang anak waham, apa mani khotir dan sebagainya. Makanya ketika hati itu hanya terisi yakin, maka yang ada adalah iman.
Hari kita kan kadang yakin wis hebat. Hari para nabi tidak hanya yakin saja, ilmu yakin masuk kemudian sampai kepada hakul, sehingga apa yang diterima, apa yang telah didengar, apa yang telah dipahami itu langsung refleks. Artinya apa? Langsung diperbuatkan dengan perbuatan. Kalau kita kan kadang ya karena di dalam hatinya tidak yakin, bahkan adanya syak atau ragu dan sebagainya pun. Jadi adanya 4 rohania inilah maka jasmani bisa bergerak. Sekarang mungkin yang terakhir ya, ini ketika kita upgrading ya sana, itu dapat buku ibadah yang mana dibuka-buka itu kebanyakan adalah tentang sholat. Berarti utamane ritual suluknya seorang salik itu adalah sholat. Kemudian utamane tirakate wong salik itu loro, akeh ngeliye karo akeh meleke, berarti turune kurang. Dari dengan 2 hal ini mudah-mudahan kita bisa cepat usul maring Gusti Allah dengan dipandu dan dituntun oleh guru agung kita Hadratus Syekh Ahmad Sohibil Wafa Qaddasallahu sirrah. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam kitab Mau'izatul Mukminin itu memang salah satu ritual usul yang paling diutamakan itu adalah sholat. Makanya dalam upgrading ketika di Haji Umar itu ada buku yang ternyata di dalamnya itu banyak tentang sholat. Kalau sholat fardu kan sudah jelas, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, sholat sunnah lainnya kan banyak. Bahkan yang namanya sholat sunnah mutlak itu tidak ada bilangan rokaatnya. Mau 1000 rokaat ya silakan, mau berapa ribu pun sih silakan. Nah, kita boro-boro 1000 ya. Kira-kira yang sering ada ritual itu 50 apa 100 rakaat tiap, sebenarnya kan harus setiap malam ya. Itu yang sholat mutlak. Nah, sekarang yang terdaftar dalam buku ini sholat-sholat yang ghairu mutlak. Jadi sholat sunnah secara global itu ada 2, sholat sholat muqayyad, sholat mutlak dan ghairu mutlak. Nah, sholat sing ghairu mutlak itu ada yang muqayyad, mu'akkad, dan ada yang ghairu mu'akkad. Nah, sing mu'akkad itu juga nanti ada sholat yang memiliki waktu dan ada sholat yang dzatu sababin, sholat yang memiliki sebab. Sholat yang memiliki waktu kayak dene sholat witir, sholat duha, sholat awabin, sholat isyraq, sholat istighfar nggak ada waktunya. Nah, sholat yang memiliki sebab, sholat idul, sholat gerhana, sholat syukrul wudu, sholat tahiyatul masjid. Pun tengiki disebutakan sholat sunnah subuh dari mulai subuh, sholat sunnah subuh qobliyah. Kalau yang ba'diyah kan nggak ada ya,
Nah, ini ada referensi acuan bahwa sholat subuh, jadi apa yang telah kita dapatkan di upgrading tentang sholat tetap kita laksanakan, itu sholat sunnah. Akan tetapi di sini ada sedikit penambahan tentang surat-surat apa yang harus dibaca yang terkait dengan sholat sunnah tersebut. Untuk sholat sunnah qobliyah subuh, ini surat yang dijelaskan, ada referensinya. Ini adalah surat Alam Nasroh dan Alam Taro. Padahal surat lainnya pun ya boleh-boleh saja, tapi ketika ada keterangan ini, apakah kita nggak eman-eman? Sementara as-salik, orang yang sedang mengambah, seorang sedang bertorikot, itu harus memegang sesuatu yang sangat penting. Artinya apa? Jangan diremehkan, walaupun itu sunnah. Jadi alam nasroh dan alam taro, atau al-kafirun, berarti surat al-kafirun dan surat al-ikhlas. Nah, kemudian sunnah litafil bala. Ini biasanya suratnya apa? Ada versi lain sing biasa sholat Rebo Pekasan. Itu kan berarti inna a'toina, kemudian kulhu, kemudian falak bin. Ada yang seperti itu litafil bala. Ya. Nah, setelah itu kemudian terbitlah matahari. Di situ setelah tinggi satu penombak, kita melaksanakan sholat isyraq. Kira-kira suratnya apa? Yang biasa. Di sini dijelaskan ada ini suratnya. Nih, dalam sebuah nadom, hatta idza syamsun badat karmayhina sholla li isyraqi wa qur'anan tala. Sholat isyraq ini surat pertama, baik surat pertama maupun surat kedua setelah Fatihah, itu di sini dicuplikan dari surat An-Nur. Jadi matahari itu kan bersinar, An-Nur juga surat bersinar. Nah, surat pertama setelah Fatihah dibacanya adalah mana? Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyati yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha'u wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Lah niku wonten sing kados niku surat An-Nur, tinggal cari ya surat An-Nur itu. Nah, untuk rakaat kedua fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil huduwi wal ashar, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nah, ini ada fotokopian bahasane referensi, tapi monggo sing kersa
Jadi ada surat-surat yang sudah diatur lah bahasanya, sudah diterapkan untuk subuh suratnya apa dan apa ketika hari Senin, untuk hari Selasa suratnya pasangannya apa-apa dan apa, dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kemudian dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu di sini sudah dipasang-pasangkan sesuai dengan referensi yang ada. Artinya apa? Monggo lamun bisa diterapkan itu. Nah, setelah sholat Isra maka dilanjutkan dengan sholat duha. Suratnya apa saja? Duha sedengane kira-kira pira? 8 ya, maksimalnya 12. Langkah-langkahnya loro, lamun ora bangetan ya, wong torikot jen. Bun, niki wonten keterangane duha. Ini untuk duha yang pertama, salam yang pertama. Setelah Fatihah, rakaat pertama itu membaca wasyamsi wal duhaha wal qamari idza talaha sampai selesai. Kemudian rakaat kedua wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta ila akhir. Nah, kemudian salam. Nah, kemudian salam kedua ini suratnya adalah wadduha dengan alam nasroh. Kemudian salam ketiga salam yang ketiga suratnya adalah ayat kursi dengan lah, kesananya bebas. Ini ada referensinya. Artinya bahasanya ya tadi uluhu terus kita orang masalah. Cuma ketika ada seorang tasawuf, seorang torikot yang memakai ini, apakah nggak eman-eman, namun tiru-tiru? Yang jelas berarti kan oleh ilmunya dari beliau. Yang jelas kan semua sholat yang dari Suryalaya tetap kita laksanakan. Nah, kita tambahi daripada tadi untuk surat-surat yang sudah kita ketahui. Kalau tidak diketahui tepan kulhu terus ya orang masalah. Bun, ini untuk sholat duha. Nah, kemudian untuk sholat tobat itu ada yang versinya ayat yang 2 ayat tadi. Tapi ada juga versi lain yang bacaan suratnya itu ayat kursi sama itu lillahi. Nah, amanar rasul itu sampai selesai surat Al-Baqarah. Buniku. Adapun untuk lain-lainnya ini bahasanya berarti bebas ya. Nah, kalau sholat awabin itu fullnya adalah kulhu 21 atau terserah berapa atau 1 kali. Lah, awabin itu aslinya sebanyak berapa rakaat? Ya, 20 berarti berapa salaman? 10 berarti ada sholat tarawih ya. Tarawih berarti selesai awabin dan sebagainya nyambung isya.
Ada sampun mawon nggih. Pendalu. Terus niki kulone para patia persiapan ndredeg. Pun nyuwun agung pangapunten kang sekata-kataipun atas segala kelepatan yang jelas apa yang disampaikan banyak kekurangannya, kebodohannya dan lain sebagainya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga disampaikan banyak banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Saking kulo pribadi nyuwun agung pangapunten, kulo akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah